Halo, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan Portugal melawan DR Kongo atau Republik Demokratik Kongo. Jadi tim Eropa melawan tim Afrika dan ini kalau pertandingan antara pertandingan melibatkan dua tim dari dua benua yang berbeda itu sangat menarik. Dan kenapa menariknya? Karena bagi Kongo sendiri ini adalah penantian panjang mereka setelah 50 tahun. Mereka bisa kembali ke ajang Piala Dunia. Dan untuk Portugal eh, ini tentu saja menjadi perhatian terutama kepada Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo mengingat usianya sekarang sudah 41 tahun dan bisa dibilang kemungkinan besar ini adalah Piala Dunia terakhirnya bagi Ronaldo. Jadi kalau sama ini banyak yang memperdebatkan siapa yang terbaik antara Ronaldo dan Messi, ya uh, hanya bisa dibuktikan dengan Ronaldo meraih Piala Dunia. Selama Ronaldo tidak pernah meraih juara Piala Dunia, maka Messi akan dianggap lebih baik daripada Ronaldo. Sepanjang masa opini tersebut akan terus ada. Oleh sebab itu, Piala Dunia 2026 ini bisa dibilang ada pembuktian terakhir bagi Ronaldo bahwa dia bisa dan paling tidak sejajar dengan Messi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pertandingan tersebut. Jadi, pertandingan tersebut ya, Portugal melawan Kongo itu akan berlangsung pada hari Kamis 18 Juni 2026 kick off-nya pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini juga merupakan laga pertama di grup K untuk Piala Dunia 2026, ya kan? Nah, jadi tadi seperti saya katakan dulu Portugal ini pertama kali tampil di Piala Dunia itu tahun 74. Berarti udah hampir 50 tahun lebih ya. Mereka berusaha untuk tampil di Piala Dunia dan setelah mereka lolos dan ini kesempatan bagi mereka untuk unjuk gigi kembali setelah sekian lama. Dan uh, kalau pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Portugal, maka ini merupakan modal besar karena untuk peluang mereka lolos ke babak selanjutnya gitu. Jadi bagi kedua tim sebenarnya sih pertandingan sangat penting ya. Pertandingan pertama itu sangat penting karena bisa menentukan klasemen di babak grup K kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana kondisi tim Portugal ya? Kalau untuk tim Portugal ini bisa dibilang mereka datang dengan skuad yang cukup lengkap dan mereka memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang berada di puncak performanya mereka masing-masing ya. Jadi ada beberapa pemain kunci Portugal ya. Yang pertama tentu saja Cristiano Ronaldo. Siapa tidak kenal Ronaldo ya? Meskipun dalam beberapa tahun terakhir dia memilih untuk bermain di Liga Arab Saudi ya. Bahkan kalau teman-teman ingat pada tahun 2022 itu setelah Piala Dunia itu masa dia langsung pindah ke Arab Saudi kalau nggak salah. Nggak terasa ya udah 4 tahun berarti ya. Dan bisa dibilang Ronaldo ini uh, merupakan salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional, salah satunya ya. Dan bisa dibilang seperti saya sudah sampaikan tadi ya bahwa ini kemungkinan besar adalah Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo. Jadi kalau semisal ya, ini semisal ya, semisal ternyata Portugal tidak lolos dari grup K atau mungkin tersingkir ya dalam perjalanan sebelum babak final, kemungkinan Ronaldo akan langsung memutuskan untuk pensiun dari timnas Portugal. Bahkan ekstrimnya bisa jadi dia tiba-tiba mengucapkan saya ingin berhenti dari sepak bola profesional atau gantung sepatu sebagai pemain profesional. Tapi itu belum ada kepastian ya. Tapi
kemungkinan besar sih kalau seandainya dia gagal, dia akan langsung memutuskan pensiun dari tim nasional gitu. Tapi kita tidak tahu juga karena Ronaldo itu memiliki semacam obsesi ya, obsesi dan apa eh, prinsip yang kuat ya, bahwa dia tuh masa masih mampu dengan kondisi fisiknya ya, meskipun usia sudah 41 tahun. Dan kita semua tahu bahwa Ronaldo itu kalau latihan gila-gilaan mengalahkan pemain sepak bola profesional lainnya kan dia ingin tampil sempurna di lapangan hijau. Itu yang patut kita contoh dari pribadi Ronaldo. Jadi tetap bersemangat meskipun usia sudah tidak muda tapi tetap berusaha untuk menjaga kondisi tubuh gitu. Oke, pemain berikutnya yang dari Portugal itu pemain kuncinya adalah Bruno Fernandes, kapten dari Manchester United. Nah, Bruno Fernandes ini bisa dibilang adalah kreator sangat utama dari timnas Portugal. Dan dia ini memiliki kemampuan umpan dan tendangan jarak jauh yang cukup berbahaya. Makanya eh, Bruno Fernandes ini bisa dibilang salah satu kunci kesuksesan timnas Portugal saat ini. Dan pemain berikutnya adalah Bernardo Silva, salah satu gelandang paling cerdas di dunia nih. Dan dia itu paling jago menjaga aliran permainan dalam tim. Jadi kontribusinya itu masih pasti dia sangat dibutuhkan dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Lalu ada juga Vitinha. Mungkin teman-teman ingat Vitinha. Nah, Vitinha ini sekarang saat ini kalau saya perhatikan sedang dalam performa terbaiknya dan dia itu bisa menjadi pengatur tempo di tengah sehingga bisa membantu serangan dan juga uh, membantu pertahanan juga karena pas posisinya itu gitu. Makanya dia uh, dianggap sebagai salah satu pemain kunci timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Lalu ada juga Becky Nuno Mendes, kalau teman-teman tahu, yang sering memberikan ancaman kalau dia berlari cepat dan memberikan ancaman dari sisi lapangan. Nah, Portugal sendiri itu memiliki kualitas di hampir semua posisi ya dan dianggap sebagai favorit di Piala Dunia 2026 ini. Dan tentu saja faktor Ronaldo yang dianggap bakal menjadi penampilan terakhirnya ini juga menjadi salah satu apa ya, salah satu pertimbangan banyak pengamat menganggap Portugal bakal tampil all out demi membantu Ronaldo mewujudkan ambisi pribadinya tersebut. Bukan ambisi pribadi sih, tapi keinginan semua masyarakat Portugal yaitu untuk menjadi juara Piala Dunia. Mereka sudah juara Piala Eropa, nah sekarang waktunya mereka menjadi juara Piala Dunia gitu. Oke, tadi kita sudah bahas dari Portugal, lalu sekarang kita akan bahas dari tim Kongo. Ya bisa dibilang tim ini memang tidak terlalu diunggulkan sih, tapi biasanya yang underdog atau tidak diunggulkan ini malah bisa menjadi kuda hitam, apalagi dalam ajang seperti Piala Dunia ya. Jadi mereka ini sebenarnya tampil cukup disiplin selama proses kualifikasi Piala Dunia dan beberapa pemainnya itu tampil di liga-liga top Eropa ya. Jadi, nah ini saya akan sampaikan beberapa pemain kunci dari Kongo ya. Yang pertama ada Yoase Wissa, lalu ada Cedric Bakambu, lalu ada kaptennya yaitu Kensel Memba. Dia itu sebagai pemain belakang dia itu punya pengalaman menghadapi pemain-pemain kelas dunia gitu. Dan ada satu nama yang cukup dikenal ya, terutama bagi penggemar Premier League atau Liga Inggris yaitu Aaron Wan-Bissaka. Jadi dia ini dikenal sebagai back yang kuat dalam 2 1 lawan 1 dan bisa menjadi senjata utama dari Kongo untuk meredam serangan dari para pemain-pemain timnas Portugal. Nah, saya prediksi ini Portugal akan lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Sebab mereka tentu kalau mereka langsung menyerang kayaknya agak riskan ya. Pertama mungkin dari segi skill mungkin mereka kurang ini ya, kurang masih masih
di bawah level dari Portugal yang memang sebagian besar pemain Portugal itu kan bermain di Eropa ya, sehingga pengalaman mereka tuh tentu berdampak pada penampilan di tim nasional juga gitu. Jadi sementara kalau saya lihat sih kalau Kongo mungkin lebih lebih baik tuh di dalam hal fisiknya ya, stamina mungkin mereka lebih kuat dibanding stamina pemain dari negara Afrika itu lebih kuat dibanding negara-negara lainnya gitu. Nah, untuk head to head nih ada fakta menarik ya. Mereka tuh sebenarnya belum pernah bertemu antara Portugal dengan Kongo ini. Jadi ini sebenarnya merupakan pertemuan pertama kedua negara di ajang pertandingan resmi internasional ya. Jadi ini akan tentu sangat menarik karena kedua tim belum pernah saling menghadapi. Jadi uh, siapapun yang menang, tim yang menang dalam pertandingan ini maka dia akan mencetak sejarah. Karena pertandingan ini sendiri pun sudah merupakan sejarah di mana pertama kalinya Portugal menghadapi Kongo, Republik Demokratik Kongo. Nah, kalau untuk apa formasi ya, formasi kalau besar Portugal sepertinya menggunakan formasi 4-3-3, ya kan? Tapi kalau Kongo kemungkinan antara 5-4-1 itu. Dan pertarungan terbesar menurut saya bakal terjadi di lini tengah karena Portugal akan berusaha mendominasi pertandingan ini dan berusaha apa lebih tampil menyerang dibandingkan Kongo. Itu prediksi saya. Nah, untuk mencapai kunci kemenangan tersebut, Portugal itu harus dapat mencetak gol secara cepat. Bahkan tidak hanya Portugal sih, menurut saya semua tim sepak bola yang berhasil mencetak gol lebih cepat atau lebih terlebih dahulu itu peluangnya untuk menang itu lebih besar karena biasa langsung memicu semangat ya, asal tetap disiplin dan fokus. Kalau mereka tidak disiplin dan fokus maka bahaya, nanti udah nyetak gol malah kebobolan lagi, nah itu bahaya itu. Dan Portugal juga harus memanfaatkan kualitas individu pemain-pemainnya yang memang di atas rata-rata dari pemain Kongo ya. Siapa sih nggak kenal Ronaldo, itu ada ya, ada juga tadi seperti tadi sama namanya saya lupa, Bruno Fernandes ya kan, siapa sih nggak kenal, pasti nama-nama besar tersebut tentu saja pasti memiliki kemampuan luar biasa kan gitu. Dan sebaiknya sih Portugal walaupun di atas kertas lebih baik ya dibanding Kongo, tapi mereka tetap harus jangan meremehkan lawan karena biasa tim yang menganggap remeh lawan malah uh, tampilnya tidak sesuai dengan harapan biasanya, ya kan, malah beban itu terbalik. Nah, sementara dari sisi Kongo mereka harus fokus untuk disiplin menjaga daerah pertahanan jangan sampai kebobolan, karena kalau mereka sudah kebobolan sekali wah itu bisa bahaya, nanti bisa buyar konsentrasi dan tim lawan dalam hal ini Portugal akan semakin bersemangat untuk menyerang pertahanannya. Jadi memang untuk pertandingan kayak ini timnas Kongo harus benar-benar mampu memanfaatkan kesempatan setiap peluang serangan balik. Jadi kalau ada kesempatan langsung serangan balik. Kalau belum menurut saya sih tembak dari jauh aja daripada repot-repot ya. Asal akurat, jangan sampai udah dapat bola langsung tembak dari jarak jauh tapi melenceng atau nggak kuat kan sama aja itu kan gitu. Dan untuk skor uh, kalau menurut saya sih kayaknya sih Portugal ya bakal menang ya dengan skor 3-0 kayaknya gitu. Tapi kan sekali lagi bola itu bulat, jadi dalam sepak bola itu segala hal tuh bisa terjadi selama wasit belum meniup fluid, ya kan. Dan kayaknya nih yang masukin pencetak golnya tuh uh, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes sama Bernardo Silva gitu ya, karena memang harus diakui bahwa Portugal memiliki kualitas pengalaman dan kedalaman squad yang jauh lebih baik dibanding Kongo. Tapi kalau Kongo mampu bertahan disiplin konsisten pada babak pertama, mereka berpotensi memberikan perlawanan yang lebih sengit dari yang diperkirakan banyak orang. Nah, gimana menurut kalian? Terus prediksi kalian terhadap pertandingan pertandingan ini? Uh, tapi saya yakin pertandingan ini
akan menyajikan tontonan yang menarik, terutama bagi kita yang menyukai Cristiano Ronaldo ya, karena sekali lagi bisa jadi ini adalah penampilan terakhir Ronaldo di Piala Dunia gitu. Tapi who knows, tiba-tiba Ronaldo 4 tahun lagi masih tampil di Piala Dunia berikutnya dengan usia 45 tahun sebagai striker, kita nggak tahu. Ya itu saja yang saya ingin sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di video saya berikutnya. Selamat menikmati tayangan Piala Dunia ya di televisi maupun di aplikasi. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.